Ini agak spesial Pak, karena spreadnya ini mulai dari nol. The broadcast is now starting. All attendees are in listen. Baik teman-teman sekalian, selamat sore semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Dan kita berjumpa lagi dalam seri webinar dari HFM. So, hari ini kita akan mengangkat tema tentang strategi dengan menggunakan Bollinger Band ya hari ini. Itu jadwalnya demikian. Baik teman-teman, tanpa membuang banyak waktu, kita langsung saja ya. Kita langsung saja ya. Oke, sebelumnya seperti biasa saya sampaikan terlebih dahulu disclaimer-nya ya. Teman-teman, ini adalah bentuk komunikasi yang kita berikan kepada pengguna HFM untuk memberikan informasi dan wawasan serta pengetahuan menyangkut perdagangan. Oke, supaya kita diperlengkapi dengan banyak ilmu dan bisa beradaptasi dengan lebih baik di dalam pasar. Dan teman-teman, perdagangan kontra for difference dengan leverage dan daya ungkit mengandung resiko yang tinggi. Oleh karena itu, sebelum melakukan perdagangan, pastikan bahwa teman-teman memiliki trading plan, memiliki manajemen resiko, manajemen keuangan, dan manajemen lot yang baik. Supaya kita bisa melakukan perdagangan secara berkelanjutan. Jika terdapat gangguan siaran maupun suara saya, nanti saya tolong diinformasikan ya, baik yang di GT maupun yang ada di Telegram. Baik, Anda bersama saya Ade Pangestu, analis dari HFM, akan mencoba untuk memberikan penjelasan yang singkat dan padat tentang strategi dengan menggunakan dua buah indikator Bollinger Band. Namun sebelumnya teman-teman, saya ingin memberikan sedikit ulasan tentang Bollinger Band itu sendiri ya. Mungkin teman-teman sudah sangat terbiasa dengan Bollinger Band dan sudah paham penggunaannya, tetapi izinkan saya untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman yang lain yang belum memahami tentang indikator yang satu ini. Perlu diketahui bahwa teman-teman, Bollinger Band adalah alat teknis sebagai indikator tren yang menggunakan SMA 20 dengan deviasinya biasanya dengan dua garis atas dan bawah ya. Deviasinya 2. Ini adalah yang membuatnya adalah John Bollinger Band. Digunakan untuk mencari momentum entry dan untuk mengetahui kondisi oversold dan overbought. Oke, ini penjelasan singkatnya ya. Nah, teman-teman, di dalam Bollinger Band ada istilah yang namanya squeeze ya. Atau kalau kita bahasakan Indonesia itu semacam tekanan, yaitu untuk mengetahui kisaran harga ketika diperdagangkan dalam kondisi sideways atau mengalami konsolidasi. Teman-teman akan cenderung memperhatikan bahwa dua buah garis deviasi dari MA20 simple MA itu menekan harga dan bergerak secara mendatar. Nah, biasanya kita dapat mengatakan ini adalah satu kondisi pasar yang sedang sideways. Nah, kondisi ini sangat baik sekali teman-teman bagi yang suka sekali untuk menunggu momentum tren ketika terjadi perpecahan dari deviasi atas dan bawah, yaitu untuk mengidentifikasikan perubahan arah tren maupun lanjutan tren. Nah, periode ini teman-teman akan menggambarkan satu kondisi volatilitas yang pendek, juga tingkat likuiditas yang rendah. Oke, kalau teman-teman perhatikan, ini Bollinger Band-nya
harga itu seperti terikat di dalam kisaran harga antara band atas dan band bawah ya. Jadi dia tuh konsolidasi di sini. Nah, biasanya kondisi ini bagi trend follower dia tidak melakukan perdagangan dalam kondisi seperti ini, tetapi dapat menjadi satu kesempatan untuk menanti dan menunggu munculnya momentum dalam kondisi seperti ini. Tetapi bagi trader yang intraday maupun yang scalping, zona ini akan dimanfaatkan dengan baik dan kisaran zone ini yang terjadi kalau kita untuk intraday maupun scalping ini bisa berlangsung selama 1 sampai 3 hari ya, normalnya 1 sampai 3 hari karena harga membentuk konsolidasi untuk melanjutkan tren ke sisi atas maupun untuk melanjutkan tren ke sisi bawah. Nah, kalau dalam bahasa sederhananya, kondisi ini teman-teman adalah kondisi keseimbangan harga yang akan kita temukan kalau pada time frame yang sangat besar, maka di sini akan membentuk candle yang kejepit ya di sini ya, yaitu ada ada harga naik, kemudian ada harga turun, kemudian harga melanjutkan ke atas. Ini adalah pola candle sambungan, pola candle kejepit satu ya. Naik, berhenti, naik. Atau dalam istilah supply dan demand ini adalah rally base rally ya, biasanya seperti itu ya. Atau dalam konteks trend teknikal ini adalah kondisi gelombang pertama, kemudian konsolidasi dan gelombang lanjutan. Di sini dia membentuk harga tinggi yang lebih tinggi, harga rendah yang lebih tinggi, kemudian dia membentuk harga rendah yang similar atau harga yang serupa, harga rendahnya kurang lebih kisarannya, kemudian harga tinggi kurang lebih kisarannya. Nah, pada plot squeeze ini, pada plot tekanan harga ini kita akan mendapatkan tingkat resisten yang kurang lebih dan tingkat support yang kurang lebih sama. Sehingga kondisi ini akan sangat baik bagi kita yang sebagai trend follower untuk menunggu ya, untuk menunggu terjadinya perpecahan pada ban atas maupun ban bawah. Oke, selanjutnya teman-teman, kalau kita perhatikan sekitar 90% pergerakan harga terjadi di antara kedua ban tersebut. Setiap penembusan pada sisi atas maupun pada sisi bawah itu bisa terjadi secara signifikan. Sehingga ketika harga sedang membentuk konsolidasi dengan pola Bollinger Band seperti ini, kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena kondisi konsolidasi ada saja ada umpan atau ada upaya manipulatif yang terjadi pada harga yang sedang berkonsolidasi ini. Tiba-tiba dia bisa bergerak ke sisi atas, menembus ban pada sisi atas, bisa menembus pada sisi atas, tetapi dalam hitungan waktu dia kembali ke dalam zona ini. Sehingga pada konsolidasi seperti ini banyak sekali terjadi manipulasi. Oke, banyak sekali terjadi manipulasi karena sebenarnya sebelum ada pergerakan harga ke sisi atas, kita masih tanda tanya harga mau kemana, harga mau kemana. Dan kita sebagai trend follower harus menunggu kondisi ini berakhir untuk mendapatkan tren lanjutan ya dalam konteks harga yang saya kasih gambar seperti ini. Baik teman-teman, saya garis bawahi bahwa breakout tidak memberikan petunjuk mengenai arah dan sejauh mana pergerakan harga di masa depan. Oleh karena itu, indikator ini sebenarnya tidak bisa digunakan secara sendiri ya. Memang harus ada indikator tambahan seperti itu. Dan alangkah lebih baiknya kalau kita memahami price action, alangkah baiknya kalau kita mengerti zona perdagangan dalam kisaran menggunakan beberapa pemappingan atau pemetaan sehingga kita mengerti persis ketika harga breakout ke sisi atas kira-kira arahnya kemana. Kalau dia breakout pada sisi bawah, apakah masih ada ruang yang tersisa bagi harga untuk bergerak. Nah, teman-teman, ini hanya bagian daripada teori yang berlaku. Dan nanti kita akan melihat di dalam MetaTrader secara jelas. Saya akan memberikan perinciannya secara jelas ya.
Oke, teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya Bollinger Band itu selain dia sebagai indikator tren dan juga indikator momentum ketika terjadi penembusan atau breakout, dan ketika harga cenderung lengket pada garis ban atas atau lengket pada garis ban bawah. Tetapi dalam kondisi sideways, teman-teman, bahwa volatilitas itu sangat besar ketika terjadi pemekaran ya, terjadi pemekaran pada garis ban atas maupun pada garis ban bawah. Oke, selanjutnya teman-teman, Bollinger Band memberikan gambaran tentang pergerakan pasar berdasarkan harga, melibatkan penggunaan 3 pita. Teman-teman sudah tahu, pita atas, pita tengah, dan pita bawah, dan semuanya itu didasarkan pada MA20. Namun ada sebagian orang yang menggunakan untuk kegunaan swing, dia bisa menggunakan Bollinger Band dengan kisaran sekitar 50 ya. Kalau untuk jarak pendek, untuk scalping dan sebagainya, kita bisa menggunakan Bollinger Band 10 atau dengan ukuran dasarnya MA10. Oke, tetapi yang netral dan bawaan defaultnya adalah 20 ya. Nah, teman-teman, Bollinger Band ini adalah pengembangan dari channel Keltonel, juga pengembangan dari MA envelope sebenarnya ya. Oke. Bollinger Band bukanlah sistem perdagangan yang berdiri sendiri, tetapi hanya satu indikator yang dirancang untuk memberikan informasi kepada pedagang mengenai volatilitas harga. John Bollinger Band, penemunya, menyarankan untuk menggunakannya dengan 2 atau 3 indikator, tapi dalam konteks yang akan saya berikan pada hari ini, saya lebih cenderung menggabungkan Bollinger Band dan price action saja sudah cukup untuk memberikan kontribusi, untuk memberikan beberapa filter dalam pengambilan keputusan. Meskipun dia bisa kita bisa menggabungkan dengan MACD, dengan OBV atau dengan RSI ya. Itu hanya sifatnya itu boleh-boleh saja. Yang penting kita memahami konteks harga dan kondisi pasar saat ini dalam kondisi tren apa. Itu jauh lebih penting ya. Karena ini cuma alat bantu. Menjadi menarik teman-teman, kenapa saya mengangkat tema ini, karena kalau strategi dengan menggunakan double Bollinger Band itu akan membantu mengekstrak beberapa kebisingan harian supaya ketika hal itu terjadi kita sudah lebih nyaman memasuki pasar. Nah, penggunaan 2 buah Bollinger Band ini tujuannya adalah untuk menyaring signal. Ya, teman-teman, tujuan dari penggunaan Bollinger Band 2 buah ini adalah untuk menyaring signal. Kapan kita harus masuk dan kapan kita harus keluar pasar. Oke, selanjutnya tujuan dari strategi ini yang saya buat ini adalah untuk mencari potensi beli atau jual saat harga menembus pada deviasinya nanti ya. Nanti saya akan memberikan cara bagaimana kita menambahkan beberapa parameternya. Nah, strategi ini dapat diterapkan pada pasar yang ranging sebagai strategi penembusan atau breakout, atau untuk menilai momentum atau perlambatan tren ya. Jadi kegunaan dari strategi DBB ini adalah untuk bisa diterapkan pada kondisi pasar yang sideways ranging bagi yang suka tradingnya scalping, atau yang suka dengan breakout untuk melihat kekuatan momentum yang terjadi maupun menggambarkan perlambatan tren. Ada orang yang menggunakan Bollinger Band dengan kombinasi dengan fraktal biasanya ya. Atau barangkali teman-teman pernah mendengar salah satu strategi yang berasal dari negara jiran yang biasa disebut dengan BBMA, yaitu dia menggunakan Bollinger Band, tetapi di dalam Bollinger Band dia menggunakan beberapa parameter MA untuk memfilter signal masuk pasar, kapan harga itu terlampau ekstrim, kapan terjadi
permulaan tren dan sebagainya. Tetapi saya pikir kita kembalikan kepada teman-teman ya. Tetapi topik kita hari ini adalah bagaimana kita menggunakan strategi yang simple saja, tapi itu sangat memberikan jaminan ketika kita sudah memasuki pasar. Baik teman-teman, ini adalah pengaturannya ya. Nanti kita baru lari ke MetaTrader. Saya jelaskan teorinya dulu. Yang pertama kita menggunakan basic dasarnya adalah Bollinger Band 20. Itu adalah BB yang pertama dengan standar deviasinya 0,5. Oke, 0,5 ya deviasinya. Kemudian nanti kita juga menggunakan BB20 lagi tetapi dengan standar deviasinya 3. Jadi ban atasnya lebih lebar, ban bawahnya juga lebih lebar. Tetapi pada BB yang pertama itu bannya tipis ya, yaitu untuk mengekstrak signal apakah kondisi harga berada di atas deviasi 5 atau berada di bawah deviasi 5 atau di tengah-tengah deviasi. Oke ya. Karena nanti ada yang harus kita pahami bahwa ketika harga bergerak pada ban bagian atas, yaitu ruang atas, di atas MA20, dan dia berada di atas deviasi 5 ya. Jadi teman-teman lihat garis tengahnya tuh ada 3 ya nanti ya. Jadi kita harga yang sedang tren itu kondisi harganya berada bukan hanya di atas MA tengah 20, tetapi juga berada di atas deviasi 0,5 di atas. Nah, kalau sudah begini kita bisa memahami bahwa terjadi tren naik. Oke. Jadi DBB buy zone didapatkan pada pergerakan di atas standar deviasi 0,5. Oke ya, itu yang perlu dicatat, itu yang pertama ya. Zona beli itu kita dapatkan ketika harga atau kondisi candlenya di atas deviasi 0,5. Yaitu kondisi pertama ya. Kemudian kondisi kedua yaitu DBB pada zona netral. Nah, DBB pada zona netral itu tidak mengharuskan kita untuk masuk pasar karena ada 2 kemungkinan kondisi netral ini harga bisa terjadi perubahan arah atau ini hanya bagian daripada retest maupun pullback. Oke, tetapi kalau kita mengkombinasikan dengan price action tentu saja ini tidak menjadi sebuah kesulitan bagi kita yang memahami price action. Oke, nah perdagangan pada area ini dapat menjadi indikasi pasar yang choppy atau riak harga ya, atau biasa kita sebut sebagai kebisingan harian. Posisi harga demikian harus dihindari karena dapat menandakan perlambatan momentum atau awal dari pasar ranging ya. Sesudah harga masuk ke MA20 atau di kisaran deviasi 5 itu bisa menandakan pasar mengalami ranging. Tetapi perlu kita ketahui bahwa tergantung daripada bagaimana kita menggunakan strategi ini, DBB ini pada kerangka waktu apa. Gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan kerangka waktu yang besar tentu saja akan memberikan perspektif yang berbeda. Kalau kita menggunakan pada time frame kecil akan memberikan perspektif yang berbeda. Oke. Nah, itu zona netral ya teman-teman yang perlu kita garis bawahi ketika harga masuk pada garis tengah, garis netral itu menandakan perlambatan momentum, bisa menandakan pullback atau retest atau retracement, bisa juga menggambarkan awal dari dimulainya kondisi ranging. Kan agak jarang ya kalau kita lihat BB begitu dia mulai naik begini tiba-tiba mendadak membesar juga ke bawah, kan agak jarang. Dia tetap akan mengalami satu fase mengalami squeeze atau terjadi pemerasan tekanan dengan kondisi BB-nya rata gitu ya. Baik rata lonjong ke atas maupun rata lonjong ke bawah ya, karena kita tidak bisa membatasi pergerakan hara dalam bentuk karena ada yang zigzagnya mendatar, ada zigzag juga yang agak-agak miring gitu ya. Oke, baik teman-teman, yang ketiga yaitu DBB zona sell ditemukan di bawah
standar deviasi 0,5. Jadi garis merah yang teman-teman lihat di sini adalah standar deviasi 0,5 di bawah zona harga tengah SMA 20, yaitu menandakan kehadiran dari signal sell ya. Oke, teman-teman, itu yang ingin saya sampaikan, dan dalam trading ini teman-teman bisa melibatkan beberapa jenis trading. Saya cuma batasi aja dua ya. Breakout pullback dan tren lanjutan aja ya. Breakout pullback dan tren lanjutan. Meskipun breakout oke, pullback juga oke, retest juga oke, dan tren lanjutan. Oleh karena itu kita membutuhkan atau kita perlu memahami konteks dari gelombang yang terjadi pada saat itu, apakah dia merupakan gelombang pertama atau akhir dari gelombang gitu ya. Kalau akhir dari gelombang biasanya yang namanya breakout dan pullback itu kurang maksimal ya, dan persentase keberhasilannya relatif sangat kecil. Baik teman-teman, saya materinya sangat simpel sekali karena saya hanya memberikan contoh dari realita harga yang saat ini sedang terjadi ya. Dan dengan penjelasan yang saya sampaikan, saya pikir kita tidak akan menemukan kesulitan untuk mengaplikasikan strategi ini karena relatif sangat simpel. Kita mau pakai apa ya? Pakai kita cari apa ya? Cari. Keep. Oke lah ya, kita pakai emas aja lah ya, nah, biar nggak ribet. Oke, kita pakai emas aja ya. Bentar ya. Oke, yang pertama teman-teman sekalian, kita memasukkan indikator Bollinger Band. Oke, ini adalah Bollinger Band standar ya teman-teman. Ini bawaan dari MetaTrader. Nah, deviasinya teman-teman ubah ke 0,5 ya. 0,5. Jadi kalau saya besarkan nanti kelihatannya seperti ini. Oke, 0,5 ya, 0,5. Jadi seperti envelope ya. Kelihatan begini ya, 0,5 ya. Kelihatan seperti ini. Nah, yang saya jelaskan tadi, ketika terjadi, saya belum masukkan BB-nya ya. Ini hanya deviasi 5 yang saya masukkan. Maksud dari tren naik, teman-teman, adalah rata-rata harga ini closingnya di atas deviasi 5 ya. Kayak begini ya, ketika harga closing di atas ada retest, kemudian ada harga yang closing di atas deviasi 0,5 ini, itu adalah saatnya untuk membeli. Oke, saatnya untuk membeli ya. Dan kita bisa menempatkan stop loss-nya di kisaran daerah sini. Oke, itu tentang zona belinya ya. Kalau zona sell-nya kita harus memastikan, ini saya lagi buka di 4 jam ya. Kita harus memastikan bahwa bukan penyeberangan yang mendadak yang menandakan suatu perubahan arah ya. Biasanya itu harus melewati beberapa konsolidasi yang berlangsung, seperti yang teman-teman secara price action bisa melihat bahwa di sini terjadi pergeseran minat ya. Saya mengajak teman-teman untuk melihat variasi strategi perdagangan, bukan untuk digunakan. Ya minimal kalau teman-teman mau menggunakan itu tidak menjadi masalah, tetapi kita harus memahami konteks pasar yang terjadi pada waktu itu. Tren apa yang berlangsung, apakah sedang trending, apakah sedang ranging gitu ya. Kalau trending kan nanti kelihatan, teman-teman harus memastikan ada yang namanya breakout, kemudian ada retest seperti ini. Kalau ada penyeberangan yang mendadak seperti ini, jarang sekali menandakan suatu perubahan arah ya. Karena harga untuk melanjutkan tren, dia butuh beberapa manuver untuk menandakan terjadinya perubahan momentum. Nanti kalau kita menggunakan BB ini secara
secara manual seperti ini, kalau di bawah ini sell, kalau di atas buy, nanti kita akan terkecoh di saat harga sedang memasuki konteks harga ranging gitu ya. Jadi ini yang merupakan variasi dari trading, dan saya merasa perlu untuk memberikan informasi ini kepada teman-teman. Nah, ini adalah BB yang pertama ya teman-teman, BB 20 dengan deviasi 0,5. Nah, selanjutnya adalah BB nomor 2. Teman-teman ubah deviasinya menjadi 3 ya. Jadi kondisinya seperti ini. Saya menggunakan warna yang berbeda ya. Oke, jadinya begini ya. Simpelnya begini. Nah, kalau dengan tujuan untuk yang pertama tentang strategi yang saya mencakup itu untuk breakout dan lanjutan tren ya, untuk momentum dan sebagainya. Nah, teman-teman, saya kita harus melihat kondisi harga yang terjadi pada kondisi saat ini ya, misalnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, apakah harga saat ini khususnya ya, sebelum kita mengambil satu keputusan untuk membeli misalnya di sini atau mengambil keputusan untuk menjual di sini, kita harus mengetahui kondisinya dulu. Nah, pasar apa yang sekarang terjadi? Kalau teman-teman perhatikan bahwa yang terjadi saat ini, pasar belum memasuki tren ya. Memang BB-nya membuka mulutnya ya, tetapi ya secara struktur harga, teman-teman bisa melihat di sini memang ada terjadi sejumlah breakout pada harga rendah harian, tetapi netralnya, neckline-nya yang kita inginkan adalah yang ada di sini. Jadi kondisi saat ini berdasarkan BB sebenarnya harga saat ini belum memasuki tren ya. Jadi harga masih diperdagangkan dalam range yang terikat atau sedang ranging pada konteks dasar harga yang ada di sini. Nah, teman-teman, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang breakout terlebih dahulu. Oke. Kita akan membahas tentang breakout terlebih dahulu. Beberapa contoh yang akan saya tampilkan dari beberapa mata uang mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika terjadi breakout secara pola, ini bukanlah suatu signal masuk pasar yang bisa dipertahankan untuk jangka waktu lama. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat di sini harga naik dari deviasi 5, satu candle besar di 4 jam, kemudian candle turun 8 jam di bawah di sini. Nah, ketika harga belum ada di sini, tampilannya belum ada, ini memberikan secara price action ini adalah signal jual. Oke, ini tidak salah ya, secara price action adalah signal jual. Kita bisa melakukan sell sesudah candle merah yang kedua ini. Karena candle kedua ini closing di bawah deviasi minus 0,5. Kita bisa melakukan sell di sini. Tetapi kita harus alert, harus siaga, dan harus selalu memperhatikan bentuk harga, bahwa seperti yang saya sampaikan bahwa penurunan pertama itu bukan penurunan. Harga yang turun itu biasanya akan kembali mencari keseimbangan. Nah, ini adalah entry breakout yang pertama ya. Ini adalah entry breakout yang pertama dari pola yang kita lihat dari closing harga di bawah deviasi 5. Nah, teman-teman bisa mengambil keuntungan itu pada band yang ada garis band bawah ya. Tetapi kalau teman-teman sedikit lebih jeli, harus disandingkan dengan deretan candle-candle kecil ini ya, supaya kita keluarnya itu pas. Karena yang menentukan keberhasilan trading itu bukan hanya masalah akurasi entry, tetapi yang menentukan hasil garis finishnya adalah kapan kita harus keluar dari pasar. Kan begitu ya. Jadi kalau kita melakukan entry sell di sini ya, inilah target yang paling logis, yaitu deretan candle-candle konsolidasi yang menggambarkan keseimbangan harga. Jadi kalau kita sell di sini ya, keluarnya di sini ya, teman-teman. Karena secara tren ini belum terjadi perubahan arah.
Oke, belum terjadi perubahan arah. Nah, ketika terjadi pullback kembali ke sisi atas, teman-teman perhatikan apakah harga ini berada di bawah garis MA20. Mampukah dia menembus lebih tinggi ke atas? Jika tidak, teman-teman bisa melihat apakah terjadi penurunan momentum naik dan teman-teman mendapati bahwa harga mulai close di bawah deviasi 5. Kalau memang dia close di bawah deviasi 5, berarti kita bisa melakukan entry ulangnya karena ini adalah pullback atau retracement pada level 50% barangkali ya kalau teman-teman ukur ya. 50 atau 38 lewat sedikit lah ya. Kurang lebih daerah sini. Oke, dan perhatikan apakah ada harga dari candle ini yang close di bawah garis deviasi 5. Kalau ada, berarti itu saatnya untuk melakukan entry sell. Dan teman-teman bisa meletakkan SL-nya di atas deviasi 5 pada sisi positif. Oke, kalau sell di sini berarti SL-nya di atas garis deviasi 5. Oke, kalian bisa tempatkan target logis kembali karena ini sudah pernah dicoba, diuji. Teman-teman bisa menempatkan target logisnya untuk pada area level kedua. Karena yang pertama sudah pernah diuji dan akan menguji ke level pertama. Dari pertama ke dua ya, sorry. Akan menguji yang nomor 2. Nah, teman-teman akan mendapati perubahan tren ini ketika harga sudah membreakout yang namanya gelombang naik. Seperti ini ya. Ini adalah gelombang naik, dia sudah breakout. Maka di sini sudah fix ya teman-teman. Sudah fix bahwa sudah terjadi pergeseran minat atau perubahan tren. Dan teman-teman akan melakukan leveraging, sell terus ya teman-teman. Setiap penurunan teman-teman bisa melakukan sell terus menerus. Yang penting diatur manajemen lotnya ya. Diatur manajemen lotnya supaya tidak sampai overload, tetapi secara bertahap, kalau bisa secara piramid ya. Kalau teman-teman mendapati kesempatan untuk masuk sell di sini, maka semakin turun lotnya semakin di sell, tetapi lotnya semakin dikecilkan. Jangan semakin dibesarkan ya, semakin dikecilkan. Nah, tren ini akan berlangsung dan berlangsung selama harga berada di bawah MA20 dan deviasi 5. Oke, kalau harga mulai terjadi koreksi, kita tunggu lagi. Dan kalau terjadi penurunan, kita bisa melanjutkan atau mempertahankan posisi sell itu berlanjut sampai nanti teman-teman akan menemukan akan terjadi tekanan harga atau mulainya dari Bollinger Band itu menjadi squeeze atau tertekan seperti leher botol seperti ini. Oke, maka dia akan membentuk kisaran yaitu resisten dan support. Nah, kalau teman-teman mendapati dengan kondisi yang kemarin yang sangat tidak terduga, sebenarnya harga sudah berada di dalam konteks perubahan minat. Dan ini adalah konteks buy ya, karena rata-rata harga berada di atas ban atas, kemudian berada di atas deviasi 5. Nah, ketika dia akan kembali untuk menguji MA20, tandanya ini adalah zona netral. Kalau ada closing harga lagi berarti ini adalah retest ya. Setiap closing harga di atas deviasi 5 kita bisa beranggapan bahwa trennya masih akan berlanjut. Trennya masih akan berlanjut dan kita bisa masih cukup nyaman untuk melakukan pembelian terus-menerus. Nah, di sini teman-teman, harga memasuki zona netral ya. Saya memberikan ilustrasi pada 4 jam. Harga memasuki zona netral, teman-teman bisa lihat di sini. Harga bolak-balik di antara deviasi 5. Kalau teman-teman lihat deviasi 5 ini close di sini, jangan langsung kita entry sell ya. Karena kita harus memahami konteks dari pasar itu bahwa harga selalu mencari keseimbangan yang satu dengan keseimbangan yang lain dan semuanya akan ditampilkan dari deretan candle-candle kecil. Dan teman-teman yang menggunakan sistem supply dan demand akan beranggapan itu adalah zona base-nya di situ. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan dari bentuk garis atas dan garis bawah, harga ini sudah mulai memasuki konsolidasi atau tekanan ya, tetapi memang untuk mengalami perubahan tren mendadak tidak akan terjadi dalam jangka waktu yang cepat. Biasanya harga butuh memasuki fase penerimaan terhadap kondisi pasar dan itu dibutuhkan waktu biasanya bisa antara 1 sampai 3 minggu ya. Karena saya membukanya di 4 jam.
Dan pasar butuh bergerak di sini mungkin 2 minggu atau 3 minggu bisa bertahan pada zona di daerah ini. Karena secara gelombang dia belum terjadi penurunan yang signifikan besar. Baik teman-teman, itu dari konteks untuk breakout entry ya. Jadi kalau untuk breakout entry teman-teman lihat, cari aja support atau resisten yang dia break dan kondisi harga harus di bawah deviasi 5 atau berada di atas deviasi 5 ya, deviasi positif atau di bawah deviasi 5, yaitu untuk menandakan tren kuatnya ya. Kalau cuma sekedar 20 itu tidak salah ya, tetapi ada penambahan yaitu dengan harga yang menjauh dari deviasi 5 itu artinya momentumnya semakin kuat. Ketika harga kembali mendekati deviasi 5 bahkan cenderung ke garis tengah, itu menandakan zona netral atau konsolidasi akan berlaku atau pasar akan memasuki pasar ranging yang seperti teman-teman lihat di sini, harga memasuki pasar ranging ya di sini. Oke, itu untuk breakout ya. Di sini juga teman-teman bisa mendapati satu bentuk breakout ketika harga keluar dari zona keseimbangan. Di sini ada 4 buah candle kecil ya. 4 buah candle kecil, dia percobaan pertama belum berhasil dan di sini sudah menandakan perubahan minat ya. Jadi sesudah candle ini selesai kita bisa melakukan penjualan. Itu adalah breakout entry ya teman-teman, breakout entry. Breakout entry ya, dan teman-teman barangkali bisa melihat ruang pergerakannya lebar ya. Ruang pergerakan dari zona entry ini masih terbuka lebar dan bisa menempatkan target logisnya di daerah sini. Oke, ini harga mulai naik atau teman-teman boleh katakan inilah demand-nya. Ya, di sini kalau entry sell boleh keluar di sini. Oke. Dan harga ingat selalu bergelombang ya, selalu dari tren itu akan mengalami satu fase konsolidasi. Sesudah fase konsolidasi ini berlangsung, maka akan terjadi pemecahan struktur dan harga akan berlanjut turun. Oke. Nah, itu untuk yang breakout entry. Nah, tetapi kalau kita menggunakan frame 1 jam misalnya, itu kita bisa gunakan untuk intraday trade, tetapi mungkin kita akan mendapati bentuk harga yang cenderung bergerak dalam kisaran tertentu. Seperti contoh emas pada hari ini, teman-teman, ini sudah memasuki untuk intraday ini memasuki zona sell ya, teman-teman. Ini memasuki zona sell ketika harga berhasil melampaui efek berita non-farm payroll pada pekan yang lalu. Teman-teman sudah bisa melihat bagaimana harga yang turun secara gradual ini memecahkan atau melewati candle besar pada pasca non-farm payroll ini ya. Seperti kita hari Jumat lihat kondisinya harga dibayar pada hari Senin ya. Hari Senin sudah bayar. Saya sudah sampaikan bahwa harga yang terjadi pada non-farm payroll sangat sering sekali dimakan balik ya. Dalam konteks yang terjadi saat ini teman-teman, ketika harga keluar dari candle besar non-farm payroll, teman-teman bisa melihat harga memasuki band pada sisi bawah dan ada beberapa resisten minor yang diuji dan cenderung harga dari pola ini cenderung mendatar dan ada kesempatan untuk masuk pasar ketika harga mengalami retest. Ini retest ya teman-teman, lihat yang terjadi kemarin, harga retest kembali ke MA20 dan di sini ada candle turun ya, turun reject 2 kali ya. Itu tandanya permulaan penurunan pada sesi Amerika kemarin dan sesi Asia pada hari ini. Dan harga ini masih dalam zona jual ya, di band bawah pada zona jual untuk intraday. Tapi untuk swinger ini belum ya teman-teman. Kalau swing itu kita harus memperhatikan beberapa komponen untuk menandakan terjadinya perubahan tren. Dan saat ini kita belum melihat ada perubahan tren karena ini baru berlaku selama 2 minggu sideway ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat pada weekly ini adalah minggu kedua harga coba menurun melewati harga minggu yang lalu. Oke, dan pada sisi bawah kita dibatasi oleh resisten atau harga tinggi bulanan, yaitu bulan sebelum 2 bulan yang lalu ini adalah resisten.
Jadi kalau kita mengharapkan emas untuk segera turun kembali, menurut saya itu terlampau cepat ya teman-teman, terlampau cepat untuk mengharapkan emas turun. Oke, biasanya dia membutuhkan 2 minggu atau 3 minggu baru bisa kelihatan lebih jelas. Tetapi koreksi tetap saja bisa berlaku dan ini mungkin bisa mencapai level 23 sudah mendekati. Oke, kalau kita lihat dari konteks mingguannya ya. Jadi kalau kita untuk yang retracement entry, kita masih harus menunggu ya teman-teman. Untuk konteks menggunakan Bollinger Band ini trennya naik. Untuk retracementnya mungkin bisa jika tertahan pada level 23, saya sih memang mengharapkan adalah sejumlah koreksi yang lebih dalam ke 38% atau rata-rata di high harian yang ada di sini ya, sekitar 38%. Tapi tidak ada katalis untuk hari ini ya, dan menurut saya ini relatif masih berada dalam konsolidasi ranging yang akan berlaku dalam pekan ini. Karena untuk pekan ini sendiri tidak ada katalis yang bisa menjadi penggerak untuk pergerakan emas. Nah, teman-teman, ada hubungan positif antara emas dan dolar ya. Dolar sudah mulai terkoreksi, emas juga sudah mulai terkoreksi yang notabene semua dipengaruhi oleh faktor geopolitik yang membuat dolar sedikit banyak menguat belakangan ini, juga emas juga menguat. Dan dengan penguatan indeks saham sudah memberikan tekanan kepada emas, dan sebagian kita lihat orang lebih cenderung membeli saham daripada emas untuk saat ini karena harga emas sudah kembali ke level zona 2000 ya. Jadi sedikit dianggap harganya relatif lebih tinggi dan untuk saat ini ya, konteksnya untuk saat ini. Tetapi saya percaya emas ini terlalu dini kita mengatakan emas akan turun ya teman-teman. Dan ini akan sangat dipengaruhi oleh sentimen geopolitik. Baik teman-teman, itu tadi sudah ada breakout ya. Tadi sudah breakout, dan kita juga bisa memanfaatkan retest ya. Bisa memanfaatkan retest ketika terjadi breakout. Ketika terjadi breakout, katakanlah di sini teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah ada resisten ya. Ada resisten, dia breakout. Kita secara teknikal akan mendapatkan harga yang lebih murah di sekitar 50%. Tetapi kalau konteks yang terjadi pada saat itu, harga berada di zona netral ya, di antara MA20 dan di antara dari deviasi 5. Oke, kalau kita lihat di sini, kalau deviasi 5 close di sini, jangan langsung di entry sell ya, karena konteksnya ini barusan aja breakout ya, barusan aja breakout, dan teman-teman yang memahami struktur dari akumulasi buyer di sini melihat ada jeda harga di sini, seharusnya akan memberikan satu alarm, jangan entry sell dong. Meskipun indikator menunjukkan, tapi ini ada tahanannya di sini ya kan. Nah, kita bisa menunggu. Kalau secara price action mungkin kita sudah entry di sini ya. Tapi kalau berdasarkan strategi Bollinger Band ini, kita memang harus menunggu harga close-nya di atas deviasi 5 dan kita bisa melakukan entry ketika sudah terjadi ada pin bar di sini dan meletakkan resikonya di bawah deviasi 5 di sini ya. Jadi nggak perlu sampai di bawah karena penempatan SL-nya cukup di deviasi 5, karena kalau dia closing di deviasi 5 itu bisa menandakan perubahan minat. Oke, untuk yang retest ya. Jadi retest bisa kita lakukan buy di sini. Meskipun secara price action dan secara mapping kita sudah buy di sini ya. Jadi ini indikatornya untuk mengkonfirmasi aja bahwa apakah tindakan yang kita ambil itu benar atau tidak ya gitu ya. Untuk konteks pasar yang waktu itu ya. Dan ternyata ya sesudah kita beli sini dengan SL di sini, kita mendapatkan potensi beli lagi yang kedua di sini ya. Mungkin ya jantungnya agak dak-dikduk kalau pasang SL-nya di sini ya. Oke. Tapi itulah strategi dari penggunaan double Bollinger Band ini. Jadi kita entry yang pertama ya mungkin agak sideways di sini. Tetapi kalau teman-teman mau bersabar bahwa ini adalah penunjuk dari minat pasar dan ada penembusan pada zona rata-rata candle kecil ini, sebenarnya kita tidak harus langsung masuk ya. Kita tunggu sedikit retest pun nggak apa-apa, baru masuk kembali ke sini supaya kita bisa hemat sekitar margin kita ya, dari posisi buy kita itu bisa 50%.
Oke, kita bisa buy di sini, bisa buy di sini, dan buy itu bisa berlanjut sepanjang terjadinya breakout. Kita bisa tambah lagi posisi. Oke, dan SL kalian bisa menuruti ya, menuruti SL plusnya bisa menuruti apa namanya trailing stop pada deviasi 5 itu juga bisa berlaku. Nah, penembusan ke sini jangan langsung kita langsung reaktif ya teman-teman, jangan langsung reaktif. Wah, ini sudah terjadi penurunan, jangan langsung seperti itu. Oke. Harga turun itu tidak secepat itu kalau dia sudah memasuki tren, tetapi kita menyadari bahwa tidak ada yang namanya harga bergerak lurus ke atas atau bergerak lurus ke bawah, selalu ada konsolidasi, ada korektif. Ya, karena yang beli-beli di sini kan perlu mendapatkan cuan juga di sini kan. Buyer-buyer di sini ya ketika mereka melikuidasi posisi mereka ya harga akan turun ke kisaran daerah tempat dia mulai membeli. Oke. Tapi dalam konteks harga ini harga itu ditahan sama posisi yang besar di sini. Jadi di sini ada institusi yang ada membeli harga, institusi-institusi besar, keuangan besar membeli emas, spot emas, menahan harga. Mungkin tujuannya adalah untuk melindungi nilai aset mereka atau apapun lah itu ya, mereka akan mencoba untuk bertahan dalam kondisi yang seperti ini. Oke, di sini sudah terjadi retrace dan harga kembali lagi memasuki zona konsolidasi dan closing di atas, kita bisa melakukan pembelian ulang di sini ya. Jadi indikator ini harus kita gunakan sebagai saringan saja ya, bukan sebagai alat untuk masuk dan keluar pasar. Meskipun itu bisa digunakan ya teman-teman, meskipun itu bisa digunakan. Jadi dalam konteks materi hari ini tentang double Bollinger Band ini, saya maksudkan supaya teman-teman ketika terjadi sideways, teman-teman bisa langsung pasang aja indikator ini untuk melihat kondisi trennya lagi sideways, lagi ranging atau lagi trending. Ya, lagi sideways atau lagi apa nih? Kan kelihatan ya seperti ini. Nah, beberapa hal yang sudah sering saya sampaikan ketika terjadi ranging harga, kemudian kita mendapati banyak sekali candle-candle kecil, tapi ada upaya dari spekulan yang sifatnya adalah manipulatif, candle kecil mendadak besar itu jangan langsung di follow. Oke, candle-candle kecil ini tiba-tiba mendadak besar itu jangan langsung di follow. Itu sangat berisiko ya teman-teman, karena ada upaya manipulasi harga yang dilakukan ketika pasar memiliki likuiditas yang kurang. Itu akan sering terjadi tindakan-tindakan manipulatif seperti itu ya. Dan belakangan ini memang kita sering melihat seperti ini sudah memberikan pola jual secara price action ya, meskipun secara Bollinger Band ini tidak ya, karena dia barusan aja breakout di sini. Harga naik tetapi dia tidak melanjutkan perjalanan, hanya sampai pada area zona resisten dan harga turun kembali. Oke, dan ini ada pullback teman-teman, menandakan overbought di sini. Jadi deviasi tiganya itu menandakan overbought-nya ya teman-teman. Kalau kondisinya rata, tapi kalau dalam kondisi tren itu nggak bisa dijadikan ukuran. Oke, ini nggak bisa kita bilang ini overbought nih, oversold nih, karena BB-nya baru mekar. Tetapi kalau BB-nya itu rata, itu kita bisa katakan ini overbought di sini, atau di sini oversold di sini bisa. Karena kondisinya ranging dan cenderung mendatar. Tapi dalam BB-nya mekar seperti ini jangan dibatasi ya. Karena momentum itu nggak bisa dibatasi. Dan akan hilang momentum itu dengan hadirnya, dengan munculnya candle-candle kecil itu akan menandakan wah kayaknya sih momentumnya sudah mulai kehilangan minat ya untuk melanjutkan penurunan. Dan biasa kalau itu terjadi ya akan terjadi korektif. Dan yang terjadi saat ini teman-teman masih dalam konteks turun, masih dalam minat jual di sini, dan teman-teman sudah mendapati di sini ada beberapa seller di sini ketika dia mulai pecah pada berita non-farm payroll dan dia break low harian di sini, kemudian dia break low harian di sini, break low harian di sini, kemudian dia break low lagi, low ini kayaknya sih low mingguan ya, low mingguan di sini. Jadi range-nya relatif besar untuk hari ini dan dia mencapai tingkat dasar yang kurang lebih di sini ya. Saya sih ada beberapa posisi beli
yang mungkin belum kesentuh di sini ya. Untuk ambil pendeknya aja, untuk ambil koreksinya ya. Karena kalau di 8 jam teman-teman mendapati di sini ini kemarin Asia turun, Eropa korektif, Amerika turun. Ini Asia turun, Eropa turun dan sudah mencapai level harga yang ada di sini. Ini adalah pengantar pada sesi Amerika karena sesi Amerika membawa harga naik di masa lalu pada zona ini. Sesi Amerika membawa harga naik di zona ini dan sesi Amerika juga membawa harga naik pada level harga di 19 Oktober yang lalu. Di sini ada dua sesi Amerika yang membawa harga naik. Dan saya cenderung akan lebih responsif terhadap perubahan minat yang ada di sini. Apakah ada kemungkinan untuk membeli, untuk mengambil retracement-nya. Dan secara struktur memang sudah terjadi beberapa pemecahan di sini. Dan buy yang kita lakukan mungkin nanti itu ada pola buy di sini adalah sifatnya untuk buy spekulatif dengan konteks yang ada di sini. Tetapi secara tren besar memang ini belum turun ya teman-teman, ini belum turun. Ini baru permulaan percobaan ya untuk turun. Dan di sini sudah merupakan daerah pertahanan dari buyer. Oke. Dan kalau buat saya secara personal saya lebih akan cenderung memperhatikan daerah di sekitar daerah sini ya. Di sekitar 61, 62, 64 ini apakah ada terjadi perubahan bentuk pada sesi Amerika nanti. Kalau ada berarti ada kesempatan untuk masuk pasar. Tapi secara bias untuk intraday ini masih turun ya teman-teman karena ada beberapa level harga low harian yang dia break berarti tekanan jualnya turun gitu ya. Tekanan jualnya itu lebih besar. Meskipun kita tidak melihat ada candle-candle dominan yang terjadi pada hari ini ya, relatif gradual, candlenya tidak terlalu besar tapi cenderung bergerak ke sisi negatif. Oke. Nah, yang begini-begini ini bisa menjadi tren ya. Yang candlenya kecil-kecil tapi dia gradual, nanti ada pergerakan-pergerakan besar itu kita masih beranggapan itu sebagai untuk kepentingan intraday itu sebagai candle likuidasi. Oke, ada pengambilan keuntungan yang terjadi entah pada sesi Amerika atau penutupan sesi Eropa nanti ya. Tetapi yang jelas ini mendekati akhir dari perjalanan intraday ya. Kira-kira ya, ini menjadi akhir perjalanan intraday. Tapi kalau untuk frame besar ini belum terjadi pergerakan harga dan cenderung masih dalam kategori ranging. Masih ranging ya teman-teman. Masih ranging. Tapi ini masih apa ya? Masih relatif tekanan jual dan biasnya itu masih ke zona negatif ya. Ke zona negatif. Oke, baik teman-teman, itu yang ingin saya sharingkan pada hari ini yaitu breakout entry berdasarkan BB, kemudian retracement entry, kemudian retest entry ya. Jadi hanya memanfaatkan dan ini akan sangat baik sekali kalau kita tempatkan pada pair-pair atau pasangan mata uang yang cenderung mengalami trending ya. Jadi akan sangat kelihatan sangat elegan. Oke, misalnya kita cari ya, katakanlah kita lihat di Nasdaq misalnya ya, kita akan mendapatkan harga yang lebih elegan ketika terjadi kenaikan harga maupun penurunan harga. Akan terlihat sangat rapi gitu ya. Dalam kondisi ranging akan kelihatan sangat jelas. Dalam kondisi trend akan kelihatan sangat jelas. Lagi ranging kelihatannya sangat jelas, lagi trending ke sisi atas sangat jelas, lagi tren ke bawah sangat jelas. Oke, jadi menurut saya BB ini karena pada dasarnya dia adalah indikator tren, jadi kita jangan pasang pada mata uang yang cenderung ranging gitu ya. Akan lebih bagus pada mata uang yang cenderung trending. Oke, ini sangat sangat clear kelihatannya. Kalau untuk yang scalping juga bisa kelihatan jelas ketika harga sedang mengalami ranging berada pada posisi beli maupun pada posisi jual maupun pada konteks sideways itu akan kelihatan sangat elegan untuk menggunakan BB pada indeks yang ada di sini. Teman-teman barangkali juga bisa menggunakan untuk mata uang yang trending seperti seperti misalnya GJ barangkali ya. Misalnya kita lihat pada GJ. Untuk yang
Tetapi konteks untuk breakout dan perubahan minat itu tetap harus digunakan. Jadi jangan mentah-mentah kita gunakan strategi double BB tanpa memahami pemecahan struktur dan gelombang harga. Karena itu akan sangat membantu ya teman-teman. Oke, akan sangat membantu. Ini adalah pasangan GJ yang cenderung trending ya. Mungkin kelihatan lebih jelas kapan saatnya dia sideways, kapan saatnya dia mulai memasuki trending, kapan pasarnya choppy, tetapi pada band atas mungkin kita akan lebih paham atau lebih mudah mengidentifikasi perubahan minat pasar dan perubahan struktur pasar. Baik teman-teman, ini yang ingin saya sampaikan dan pertemuan kita hari ini selesai di sini. Kiranya apa yang saya sampaikan itu memberikan wawasan dan tambahan lah minimal ya, tambahan tentang luasnya atau tentang banyaknya strategi yang bisa kita terapkan dalam melakukan perdagangan. Baik, selamat sore buat kita semua yang sudah hadir di GT. Sampai jumpa di sesi berikutnya di hari Jumat mendatang.